Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kembali dengan diskusi tausiah qalbi dengan sesi khusus. Ini sesi keluarga ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti ini bisa menjadi pemikiran atau renungan bagi khususnya bagi kami yang berdiskusi di sini maupun kepada siapa-siapa nanti yang mendengarkan dari audio rekaman diskusi ini ya. Di kesempatan ini judul yang akan kita bahas yaitu judulnya Dunia adalah Racun atau Dunia sama dengan racun ya. Sesungguhnya setiap orang di dunia ini, siapapun itu, mulai dia dari lahir hingga nanti kembali ke tanah lagi atau menghadap kepada Tuhan, semuanya akan mengalami yang kita sebut istilahnya dunia adalah racun ya. Karena semuanya kan hadir ke dunia. Maka dari itu semuanya harusnya menyadari ya tentang hal ini. Padahal kalau dari sisi pengertiannya dunia itu sebenarnya bukan racun, tapi karena ketiadaan tentang paham apa yang dimaksud dunia, maka dunia ini sifatnya meracuni. Ya. Nah, pertanyaannya sederhana. Menurut Baim ini dunia ini apa? Baim yang bilang yang dimaksud dunia itu apa? Nah, menurut Mbak Ia atau menurut Mama? Baim dulu. Nah, ya udah silahkan jawab, boleh terpisah. Dideketin. Ya apa? Nah, dunia itu sederhana. Apa yang paling dekat sama kita saat ini, handphone itu bagian dari dunia. Ya, dan pada saat ini handphone itu menjadi suatu alat yang sangat-sangat mempengaruhi setiap orang. Ini adalah bagian racun yang sangat jelas, ya, dekat sama kita. Apa hal lainnya lagi dunia? Baim. Apa Baim? Ya dunia, apa yang Baim lakukan urusan tanah kan urusan dunia. Jadi apapun hal yang terkait dengan urusan dunia, apapun itu semua sifatnya meracuni. Kenapa disebut meracuni? Karena dia membuat kita terfokus kepada urusan itu. Kita fokus kepada urusan apapun yang di dunia ini. Itu tadi mau jawab gitu. Dunia Sementara itu yang menjadi fokus kita adalah dunia. Sementara Tuhan itu memberikan kita kehidupan di dunia ini untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadikan, menciptakan dan mengadakan dunia ini. Tapi tujuan dasar ini, tujuan utama ini ketika manusia lahir itu menjadi terabaikan, bahkan memang mayoritas lupa bahwa tujuan kita itu sebenarnya diturunkan ke dunia ini sebagaimana kisah Nabi Adam. Ya, kisah Nabi Adam secara umum kan sudah banyak diketahui ya. Bahwa Nabi Adam tinggal di surga terus mendapat perintah untuk menjauhi ya suatu pohon, tapi akhirnya dilanggar, kira-kira seperti itu. Nah, Nabi Adam mendapat kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Karena yang dia lakukan itu lalai. Lalai itu adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Padahal dia tahu itu salah, itu lalai. Beda sama lupa ya. Kalau lupa memang sama sekali nggak ingat. Dan memang keduanya ini ada kemiripan tapi ada perbedaan juga gitu. Maka dunia yang racun ini harusnya kita sadari bersama. Karena apa? Karena jika kita terus-menerus berada di posisi ini, maka wajarlah yang dimaksud dengan surah Wal Asr. Di dalamnya disebutkan bahwa manusia itu dalam keadaan merugi. Karena hingga akhir hayat, dia nggak tahu, si manusia itu nggak tahu, dia dalam keadaan yang lalai, keadaan yang terfokus pada dunia. Nah, di ujung nanti segala urusan dunia itu adalah balik kepada diri kita. Karena diri kita itu sebenarnya bermulanya dunia. Kita dilahirkan dari alam rahim seorang ibu, ya.
setelah itu ada di dunia. Nah, dunia itu dimulai dari diri kita. Ketika kita mulai bisa berinteraksi ya, anak bayi dan seterusnya, nah barulah fokusnya kepada apa yang ada di sekitarnya. Maka sebenarnya permasalahan dunia itu adalah diri kita sendiri. Maka kalau disebut dunia adalah racun, dunia sama dengan racun, ya sebenarnya kita sendirilah yang menyebabkan dunia itu menjadi racun. Tapi kalau kita bisa mengenali dunia, maka insya Allah dunia tidak menjadi racun. Apa kira-kira obatnya supaya dunia nggak menjadi racun? Supaya dunia itu nggak menjadi racun bagi kita. Padahal dunia itu sebenarnya kan bukan racun. Tapi karena kelalaian kita, sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabi Adam alaihissalam, ya, maka dunia itu menjadi racun. Surga itu kan perlambang atau contoh dari dunia, kenikmatan segala macam. Meskipun apa yang di dunia itu hanya sepersekian debunya apa yang ada di surga. Nah, kira-kira apa yang dialami Nabi Adam di sana kan membuat menjadi lalai dengan satu perintah. Apa kira-kira obatnya supaya dunia nggak menjadi racun? Karena ternyata inti racun itu diri kita. Kan dunia itu bermula dari kita yang lahir, terus berinteraksi, keluarlah keinginan-keinginan, keluarlah kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar kita. Nah itu. Jadi dunia itu bermula dari diri kita, baru ada apa yang ada di sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Jadi apa obatnya? Apa obatnya Alia? Zikir. Zikir. Kalau obatnya zikir, Alia pasti ngelakuinnya dengan rutin dan tanpa tanya-tanya. Berarti bukan itu obatnya. Ayo, apa lagi obatnya? Apa Baim obatnya? Ini obatnya nanti jadi amalan dan ini harus dilakukan. Kok gitu? Oh iya. Zikir itu sebenarnya adalah kegiatan yang melambangkan jantung. Tapi kita nggak paham juga, kita buat-buat nggak ngerti kita apa itu zikir. Zikir itu, iya zikir itu kira-kira Tuhan bilang ingat apa yang ada di dalam dirimu, dalam pusat dirimu yang ada di hadis. Ada segumpal daging dalam dirimu. Jikalau dia baik, baiklah semua. Jikalau dia buruk, buruklah semua. Itulah hati, itulah jantung. Segumpal daging jantung. Jadi zikir itu melambangkan kerja jantung. Bayangkan kalau dia nggak bergerak, hidup nggak kita? Maka dari itu bukan obat, karena ternyata kita melakukannya tanpa mengerti kok ini dilakukan gitu. Jadi apa obatnya? Ingat. Sholat. Iya, ini zikir ini kan ingat. Iya, sholat juga zikir sama. Sholatlah kamu untuk mengingatku. Apa Im? Obat supaya kita jangan menjadi racun dunia ini. Nangis. Enggak. Apa? Inilah inti dari apa yang kita diskusikan malam ini. Ya. Nah, bukan juga. Jawab aja, Im. Gak apa-apa, mama aja salah juga. Berdekat kepada Allah. Itu enggak juga, itu terlalu ngambang. Ini dia jelas, namanya dia solusi, berarti dia obat. Obat berarti kayak kita minum obat. Nah, ini juga sama. Tolong kepada Allah. Berarti nggak wajib. Ya, sudah dijawab sama Mama. Bismillah. Maka lakukanlah bismillah ini dengan bacaan yang benar, disertai dengan tolong ya Allah. Minimal 7 kali setelah sholat. Dan ini harus meningkat. Harus meningkat dengan kelipatan 7. Dari 7 ke 14. Selama 6 bulan meningkat ya. Ini kan setiap sholat 7 kali. Setelah 6 bulan naik 14 kali. Kayak mana caranya tuh? Setiap sholat. Kan Bapak bilang kayak obat. Berarti nggak wajib. Oh salah. Kalau nggak wajib berarti nanti keracunan dunia. Ingat, dunia yang dimaksud itu diri kita loh. Alia sadar nggak bahwa selama ini Alia diracuni sama diri Alia sendiri, keinginan Alia, kemauan Alia, sehingga terabaikanlah banyak hal yang membuat banyak mudarat. Benar nggak? Sakit lah, apalah. Baim juga. Ya sama semuanya itu juga Baim dengan handphonenya yang terus-terusan gitu. Ya, jadi setiap sholat Mama ya Mama dengan perasaan yang berlebihan dengan apapun, kucing lah, apalah. Jadi mudah dilalaikan dengan itu. Ya, jadi obatnya bacalah bismillah ini dalam hati, tolong ya Allah. Ini obat. Artinya obat. Kita tuh semua butuh itu. Karena kita dalam keadaan keracunan sama urusan dunia. Jadi kalau nggak kita buat obat ini, maka tidak adalah tanda bahwa kita butuh atas pertolongan Allah. Itulah obatnya. Ingat bacanya sebentar ya. Bismillah
Hanya ha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ya Allah. Coba deh. Ya. 7 kali. Kalau memang merasa belum bisa naik 14 kali setelah 6 bulan dari sejak saat ini, ya udah nggak apa-apa, minimal tetap 7 kali. Tapi kalau udah dapat petunjuk naik 14 kali, nggak boleh turun terus sampai mati. Obat ini terus dilakukan. Mama nggak ngerti yang 7 kali itu apa maksudnya? Setiap sholat ngamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ya Allah sekali. 7 kali habis sholat. Setiap habis sholat. Iya, setiap habis sholat. Ya, lakukan itu supaya di luar sholat kita kebiasaan memulai apapun dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dalam hati, tolong ya Allah. Atau sebelum? Kalau amalan Bismillah itu ya setelah zikir boleh, setelah semua selesai zikir itu, itulah ditutup dengan itu boleh. Ya. Oke, 7 kali. Itulah obatnya supaya dunia ini tidak menjadi racun. Karena ternyata selama ini kita keracunan sama dunia ini. Ingat, dunia ini dimulai dari diri kita sendiri. Baru orang-orang yang di sekitar kita, lingkungan kita, apapun yang kita temui, apapun yang kita jumpai. Terus aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu semua urusan dunia. Nah, obatnya dengan kalimat utama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ya Allah. Ingat, tolong ya Allah dalam hati ya. Lakukan minimal 7 kali. Jika ada petunjuk untuk naik ke 14 kali, naikkan. Itu kira-kira apa yang kita diskusikan atau kita bahas malam ini. Nah, kita tanya bagaimana pendapatnya Alia. Apa menurut Alia yang kita bahas ini? Wow, ini gini ya. Apa kira-kira? Betul nggak yang Bapak sampaikan bahwa dunia itu dimulai dari diri kita sendiri? Betul. Maka ketahuilah bahwa manusia itu sendiri punya potensi lebih buruk dari iblis. Ingat itu, lebih buruk dari iblis. Ingat ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, itu kesalahannya lalai. Dia tahu itu udah dilarang Allah, tapi dengan rayuan iblis akhirnya dia ngikutin karena iblis pakai nama Allah. Tapi Nabi Adam nggak pernah cari kambing hitam, nggak pernah cari siapa yang salah. Dia langsung bilang di doa dia yang sangat masyhur, bacalah doa ini setelah sholat. Rabbana zolamna, ya Tuhan kami telah zalim terhadap diri kami. Alia malah yang paling wajib baca doa itu. Karena kerjanya menzalimi diri, tidurnya udah nggak jelas, melewati jam 11. Bacalah doa ini, wajibkan doa ini supaya Tuhan memudahkan kita untuk tidak keracunan terhadap diri sendiri. Rabbana zolamna, hafal doanya. Rabbana zolamna ampusana ya wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya dalam bahasa yang manjanya, ya Allah ya Tuhan kami sungguh telah zalim terhadap diri kami. Jika Engkau tidak merahmati kami dan mengampuni kami, sungguh kami akan tergolong ke dalam orang-orang yang merugi. Begitu kira-kira Nabi Adam merayu Tuhan. Ya. Dan doa ini sangat ampuh. Itu akan dijawab Tuhan. Kita akan dimudahkan terhadap apapun yang membuat diri kita menjadi zolim terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa menghindari atau mengurangi kezaliman terhadap diri, maka insya Allah kita juga tidak akan berbuat kezaliman kepada yang lain, atau paling tidak sangat jarang kita melakukannya. Ya, inilah obat. Lakukanlah Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita lakukan ini setelah sholat, insya Allah nanti terbawa-bawa di luar sholat. Ya. Oke, ada yang mau nanya? Mungkin ada dari Mama? Taunya dunia itu sudah menjadi racun buat kita, apa tolak ukurnya? Karena kan kita dalam kondisi lalai gitu, lupa diri kan pasti. Iya. Jadi kita kan juga nggak pasti nggak akan teringat kalau ini udah meracuni kita juga gitu. Taunya itu sudah jadi racun, atau kita nggak usah perlu tahu? Enggak lah. Taunya kita keracunan itu adalah hampir di setiap detik jantung kita, setiap detik hidup kita nggak menyertakan Allah. Itu namanya lalai.
Padahal kita tahu kerja jantung. Ingat, jantung itu ingat sama yang menciptakannya. Dan dia mengingatkan si tubuh ini. Dedek, dedek, dedek. Ingat, di dalam jantung ada 4 bilik. Benar. 4 bilik itulah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu dibagi 4. Bismi, ilmu isim, Allah. Inilah kuncian atau jantungnya yang ada di dalam Bismillah. Rahman itulah ilmu yang menjadi racun. Ilmu. Rahman itu urusan dunia, keilmuan. Hakikat ilmunya ada di rahim, alam rahim perempuan, di mana setiap manusia pernah berada di situ dan pernah suci. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah jantung. Maka kita baca-bacalah ini obatnya, supaya kita connect sama jantung. Ingat, jantung bekerja karena dia ingat kepada Allah. Makanya Allah sebut bahwa sholat itu untuk mengingatku. Siapa yang mengerjakan sholat dalam tubuh kita tanpa kita suruh? Jantung. Jantung itu sesuai dengan surah Al-Fatihah ayat kelima. Jantungnya Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah, aku ini hidup untuk mengabdi, mengenalmu ya Allah. Caranya gimana? Wa iyyaka nasta'in. Dan makanya hanya kepadamu juga ya Allah kami minta tolong, supaya kami dimudahkan mengenalmu, mengabdi kepadamu. Itu dia nasta'in. Makanya kalimat bismillah itu bersesuaian dengan jantung Al-Fatihah. Tepat? Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah jantung kita. Ada 4 bilik. Bismi 1, Allah 2, Rahman 3, Rahim 4. Oke? Pak Imar mau nanya, ingat amalan ini wajib. Terkhusus bagi yang berdiskusi-diskusi di sini. Bagi nanti yang mendengar, semoga Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang mendengar apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini, ya, sesi khusus keluarga. Ada hal yang mau ditanyakan tentang diskusi ini? Tanya lah, tanya lah. Ingat tadi apa fungsi jantung? Mengingatkan kita bahwa urusan hidup kita hanya untuk mengenal yang membuat kehidupan. Maka dia terus berdetak ngasih tahu kita. Semburan darah ke dalam badan seluruh apa kita itu ngingetin. Karena apa? Karena kita semua keracunan. Apa ciri keracunan? Tidak pernah menyertakan Allah atau sangat jarang menyertakan Allah. Itulah makanya ada sholat wajib di 5 waktu. Supaya kita nggak terlalu keracunan. Oke? Ada yang mau ditanya nggak? Oke ya, jadi itulah untuk diskusi kita malam ini. Insya Allah besok kita akan melanjutkan dengan judul yang lainnya lagi. Ya, karena nggak ada pertanyaan nggak ada yang ditanyakan lagi, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, demikian untuk diskusi kita di malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan keberkahan dan kemudahan kita dalam memahami apa-apa yang sudah Allah tetapkan bagi diri kita masing-masing, dan semoga Allah memudahkan kita membaca Al-Quran pada diri kita masing-masing. Ya, sekali lagi diingatkan bahwa apa yang disampaikan ini bukanlah suatu hal yang disebut kebenaran, karena kebenaran hanya punya Allah. Bagi kita semuanya wajib langsung bermohon kepada Allah, menanyakan apapun yang kita dengar dan kita terima. Nanti Allah akan memberi petunjuk. Ya, demikian diskusi kita malam ini. Kita akhiri dengan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.